Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nindi Elma Putri Utami. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan dan pengembangan alat peraga. Nah, di mana penggunaan dan pengembangan alat peraga ini itu terdiri dari A. Penggunaan alat peraga dan B. Pengembangan alat peraga. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu A. Penggunaan alat peraga. Yang mana penggunaan alat peraga ini yang pertama itu balok DNS. Alat ini berfungsi untuk mengajarkan konsep atau pengertian tentang banyak benda, membandingkan dan mengurutkan banyak benda, nilai tempat suatu bilangan seperti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, serta operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai jenjang kelasnya. Nah, blok DNS ini terdiri dari potong-potongan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya di bawah ini ya. Yang A itu mengenal nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kemudian yang B menyatakan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian yang C menyatakan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian yang D mengenal konsep operasi penjumlahan. Dan yang terakhir yaitu E, alternatif pembelajaran operasi pengurangan. Nah, kemudian yang kedua itu ada blok pecahan. Bilangan pecahan lazim disebut pecahan. Maka untuk selanjutnya yang dimaksud pecahan adalah bilangan pecahan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini ya. Alat peraga blok pecahan dapat digunakan untuk pembelajaran pecahan di kelas 3, 4, 5, 6 SD dalam konsep materi. Yang pertama itu pecahan 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 1/12, 1/5, dan 1/10. Kemudian membandingkan pecahan, kemudian pecahan senilai, dan yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Blok pecahan ini yang pertama itu ada A. Memperagakan konsep pecahan. Konsep pecahan yang dikenalkan kepada peserta didik dengan urutan dari 1/2-an, 1/4-an, 1/8-an, selanjutnya pecahan 1/3-an, 1/6-an, 1/2, 1/12, 1/5, dan 1/10-an. Satu lingkaran utuh itu digunakan untuk memperagakan bilangan 1. Kemudian peragaan dapat dilanjutkan untuk 1/8-an, 1/3-an, 1/6-an, 1/12, 1/5, dan 1/10-an. Kemudian yang B, memperagakan perbandingan pecahan. Pertama itu ada membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Membandingkan pecahan 1/4 dan 2/4 dengan cara membandingkan luasnya. Karena pecahan 2/4-an lebih luas daripada potongan 1/4-an, maka 2/4 lebih besar dari 1/4. Jadi kesimpulannya, bila penyebut sama, maka diperhatikan nilai dari pembilangnya. Pembilang yang bernilai besar, tanda pecahannya akan bernilai besar. Kemudian membandingkan pecahan yang pembilangnya sama. Membandingkan pecahan 2/3 dan 2/5 dengan cara membandingkan luasnya. Karena potongan 2/5 lebih luas dari 3/6, maka 3/5 itu lebih besar dari 3/6. Jadi kesimpulannya, bila pembilang sama, maka diperhatikan nilai luas penyebutnya. Penyebut yang nilainya besar, pecahannya justru bernilai kecil. Kemudian yang C itu ada memperagakan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai dapat diperagakan dengan membandingkan luasnya. Ada 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Potongan pecahan ini luasnya sama. Jadi
1/2 itu sama dengan 2/4, 3 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 dan sama dengan 6/12. Jadi kesimpulannya, bila potongan dari masing-masing pecahan yang dibandingkan mempunyai luas yang sama atau apabila kedua potongan pecahan tersebut dihimpitkan tepat saling menutupi, maka dua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai atau pecahan akan senilai bila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian yang D itu memperagakan penjumlahan pecahan. Pertama itu ada penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, seperti 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kesimpulannya di sini penjumlahan dua pecahan penyebutnya sama dapat ditukarkan dengan penjumlahan pembilang dari kedua pecahan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Contoh, 1/4 tambah 1/2 sama dengan 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dua pecahan penyebut tidak sama dan salah satu penyebutnya merupakan kelipatan penyebut yang lain. Dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Ingat catatan, dengan cara yang sama lakukan penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut tidak sama dan penyebut satu bukan kelipatan penyebut yang lain dengan menyesuaikan tingkat kelas dan semester. Kemudian yang E itu memperagakan pengurangan pecahan. Contohnya 3/4 kurang 1/4. 3/4 kurang 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kesimpulannya, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya sama dengan kedua pecahan tersebut. Kemudian itu pengurangan pecahan yang penyebut tidak sama, yaitu 3/4 kurang 1/2. Nah, 3/4, jadi 3/4 kurang 1/2 sama dengan 3/4 kurang 2/4 sama dengan 3/2 kurang 4 sama dengan 1/4. Jadi kesimpulannya, pengurangan pecahan yang penyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga menjadi dua pecahan berpenyebut sama, baru mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebut sama dengan kedua pecahan tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada kartu bilangan. Nah, untuk menambah keterampilan peserta didik dalam memahami atau mendalami suatu materi yang konsepnya telah dipelajari. Contoh beberapa jenis kartu. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar ini ya. Alat peraga kartu permainan pecah ini bermanfaat untuk membina keterampilan anak dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kemudian yang keempat itu ada permainan pencerminan. Kemudian yang kelima itu ada loncat kata. Nah, manfaat dari alat peraga ini adalah untuk menemukan suatu pola bilangannya dengan cara bermain. Kemudian yang keenam itu ada papan berpaku. Alat peraga papan berpaku ini berfungsi membantu pembelajaran matematika untuk menanamkan konsep atau pengertian geometri seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan menentukan atau menghitung luas bangun datar. Alat peraga papan berpaku ada yang berukuran kecil satu kelompok dan ada yang berukuran besar untuk klasikal. Kemudian yang ketujuh itu ada peraga garis bilangan. Alat peraga ini merupakan salah satu alat untuk pembelajaran operasi, penjumlahan, dan pengurangan, khususnya bilangan bulat negatif. Adapun langkah-langkah peragaan untuk masing-masing soal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjumlahan dua bilangan bulat, dan yang kedua itu ada pengurangan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama itu penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat positif apabila yang A, bilangan bulat yang dijumlahkan keduanya mempunyai tanda yang sama yaitu positif,
dan dua bilangan yang dijumlahkan bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua, penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat negatif apabila bilangan bulat yang dijumlahkan keduanya mempunyai tanda yang sama yaitu negatif, dan dua bilangan yang dijumlahkan bulat positif lebih kecil dari bilangan bulat negatif. Kemudian yang 8 itu ada permainan mengatur letak bilangan. Nah, alat peraga ini berfungsi untuk melatih keterampilan peserta didik dalam operasi penjumlahan bilangan agar kreativitas dalam berpikir meningkat. Yang A yaitu ada segitiga ajaib 6 titik. Kemudian yang B itu ada segitiga ajaib 9 titik. Dan yang C persegi ajaib 3x3. Nah, kemudian kita masuk ke yang B, itu pengembangan alat peraga. Selanjutnya adalah guru mengidentifikasi alat peraga yang sudah tersedia dan yang belum ada. Dari alat yang belum ada tersebut, guru harus mempertimbangkan alat peraga yang sangat penting dan semestinya ada. Selanjutnya, guru dapat merencanakan mengembangkan dengan cara membuat alat yang sederhana. Itu yang pertama, pengembangan alat peraga kartu bilangan. Yang A banyaknya kartu 28 lembar, dan yang B banyaknya tidak harus 28 lembar. Dan yang kedua itu ada peraga tali pas. Nah, permainan tali pas ini dilengkapi dengan tali. Setiap satu set kartu terdiri dari beberapa kartu dengan operasi hitung, misal penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian, dan pembagian. Oke teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya tadi. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.